Ya, bahwa kita harus ketahui terlebih dahulu bahwa pupuk itu ada yang berbentuk padat, apakah itu granul, apakah itu powder, tapi juga ada yang berbentuk cair, ya, yang biasa kita semprotkan, apakah di batangnya, di daunnya, di bunganya, atau bahkan disiramkan melalui tanah supaya bisa diserap dengan baik oleh perakaran tanaman dan tumbuhan. Kalau saat ini muncul serum sebagai pupuk cair, saya kira sebenarnya dari dulu sudah ada. Saya tidak harus menyebut mereknya ya. Dari tahun 80-an saat saya masih studi, itu pupuk cair sudah ada. Tadi saya sempat berbincang dengan salah satu produsen serum, dan ia mengatakan sebenarnya ini semua orang bisa membuat serum ini sendiri karena bahan-bahannya itu ada di rumah tangga. Sebenarnya bahan-bahan apa saja sih Pak yang bisa digunakan oleh para pecinta tanaman? Iya, jadi sebenarnya kan bahan-bahan organik. Pupuk itu harus diketahui dulu bahwa ada pupuk kimiawi yang dibuat dengan bahan-bahan kimia. Kemudian ada pupuk organik. Biasanya masyarakat yang mencoba membuat pupuk lalu dengan istilah tanda petik ramah lingkungan, maka dia bisa memanfaatkan bahan-bahan organik. Mulai dari yang disebut dengan kompos gitu ya. Kemudian bahan-bahan sisa tanaman atau sisa kulit buah dan sebagainya, dan itu bisa dilakukan pengolahan lalu menjadi sumber hara organik. Lalu bahwa ada pemrosesan lalu bentuknya cair dan sebagainya. Jadi yang penting biasanya digunakannya adalah bahan-bahan yang tidak berbahaya, yaitu bahan yang dari sumber bahan organik, bisa dari limbah pertanian itu sendiri, dari limbah rumah tangga. Nah, tentu saja karena kita menggunakannya untuk pupuk, maka dipilihlah bahan-bahan yang bersih, begitu ya. Pak, bisa tolong jelaskan kalau misalnya ada orang yang menggunakan serum ini, apakah hanya menggunakan serum ini dan air, apakah ada pupuk tambahan lain yang harus digunakan agar tanaman tersebut bisa berkembang atau bertumbuh dengan baik? Ya, memang ini yang saya sampaikan sedikit ilmiah ya. Sebenarnya tanaman itu kan memerlukan suplai hara itu dari makro dan mikro. Jadi hara makro nanti disediakan oleh pupuk makro. Saya tidak harus menyebut mereknya, tapi yang makro itu misalnya unsurnya adalah N, P, dan K. Nitrogen, fosfor, kemudian kalium. Nah, itu banyak di pasar ya. Dan itu dibutuhkan utama oleh tanaman. Jadi artinya tanaman memerlukan dalam jumlah yang cukup banyak. Lalu ada unsur mikro. Unsur mikro unsur itu diperlukan oleh tanaman tapi jumlahnya sedikit. Contohnya misalnya ada kalsium, ada magnesium yang lalu diterjemahkan orang dengan produk kapur ya. Diberi kapur, pengapuran. Itu ada kalsium, magnesium. Ada zat besi Fe, kemudian ada seng, Zn, ada molybdenum, ada kuprum. Jadi ada unsur-unsur itu diperlukan sedikit. Nah, sekarang ya kita harus cek dulu. Yang disebut pupuk dengan serum yang lalu sekarang terkenal, itu dicek dulu kandungannya apa, mencukupi atau tidak. Kalau di situ ada unsur makronya, lalu ada unsur mikronya, dan memang memenuhi kebutuhan tanaman, barangkali sudah cukup dengan tentu dosisnya ya. Jadi penggunaan pupuk juga pertama harus diingat dosis takaran. Ya, meskipun menggunakan bahan organik, tentu ada dosisnya berapa mili per liter untuk disemprotkan atau untuk disiramkan. Yang kedua adalah waktu pemupukan sesuai dengan kebutuhan tanaman. Untuk pertumbuhan vegetatif, misalnya daun, kapan kira-kira? Kalau untuk pembungaan, kapan kira-kira? Lalu tempatnya. Nah, tempat itu apakah mau disiramkan di tanah, mau disemprotkan di daun, di batang, itu penting sekali. Tapi tadi pertanyaan bahwa kalau sudah dilakukan dengan pemupukan cair, tadi yang disebut dengan bentuk serum dan sebagainya,
Cukup atau tidak? Dilihat kandungannya. Kalau kandungan dari zat itu memenuhi untuk kebutuhan tanaman, barangkali oke. Tapi kalau tidak, berarti dia perlu tambahan untuk memenuhi kebutuhan tanaman dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Oke, Pak Hadi, terakhir nih, apakah ada efek samping dari penggunaan serum yang secara berlebihan atau malah kekurangan seperti itu pada tanaman hias? Ya, sebenarnya kalau bahannya dari bahan organik ya, sebenarnya tidak terlalu riskan. Berbeda dengan pupuk buatan yang dibuat dari bahan kimiawi tadi. Permasalahannya kan di dosis gitu ya. Jadi kalau dosis yang berlebihan untuk pupuk organik barangkali sebenarnya tidak ada masalah. Saya melihat organiknya ya, tidak ada masalah, tetapi ya rugi aja. Kan ada harga. Kalau kelebihan buat apa begitu. Nah, kalau kekurangan ya pasti pertumbuhan tidak optimal, tidak apalagi maksimal ya. Karena itu, seorang pencinta tanaman hias alangkah baiknya juga mempelajari kebutuhan pupuk gitu. Karena pada waktu berbunga dengan pada waktu tidak berbunga juga zat yang dibutuhkan lain. Sebaliknya kalau kita misalnya nih nitrogen yang paling banyak diberikan itu hanya untuk pertumbuhan daun. Jadi tanaman yang seharusnya berbunga malah keluarnya daunnya saja. Kecuali tanaman hiasnya adalah tanaman hias daun. Sekarang yang lagi populer kan tanaman hias dilihat dari keindahan daunnya ya. Ada berbagai macam jenis termasuk janda bolong, keladi hias, caladium bicolor, aglonema. Itu yang dilihat kan daunnya. Jadi dia cukup dengan pupuk daun. Tapi kalau tanaman hiasnya adalah tanaman hias bunga, maka pupuknya juga akan berbeda. Pupuk yang bisa merangsang pertumbuhan pembungaan. Demikian kira-kira. Oke, Pak Hadi, terima kasih banyak. Saya izin